Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Adi Pramudia, Stambuk C201-19099, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Di sini saya akan memandu presentasi online hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Operation Research yang dibawakan oleh Bapak Suryadi Hadi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, saya serahkan ke teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Hairunisa, Stambuk C201-19141. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka pada artikel ilmiah kelompok kami. Adapun pembahasan mengenai bab 2 tinjauan pustaka itu meliputi yang pertama ada teori antrian, yang kedua ada tujuan dasar model-model antrian, yang ketiga adalah macam-macam model antrian, dan yang keempat adalah model antrian yang kami gunakan pada artikel ilmiah kami. Saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori antrian. Menurut Siagian tahun 1987, antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Sedangkan menurut Anand dan Hendikawati tahun 2014, teori antrian adalah teori yang berkaitan dengan pembelajaran matematis dari berbagai macam antrian atau baris-baris dalam hal penungguan. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tujuan dasar model-model antrian. Tujuan dasar model-model antrian yaitu agar dapat memperkecil seluruh biaya yang dikeluarkan pada sebuah sistem dalam antrian, yakni biaya langsung pada penyediaan fasilitas layanan, ataupun biaya yang tidak langsung yang disebabkan oleh para individu yang harus menunggu untuk dilayani. Yang ketiga ada macam-macam model antrian. Menurut Wardani tahun 2015, dalam sistem pelayanan ada beberapa jumlah saluran dan pelayanan, yaitu meliputi yang pertama, single channel single pass, di mana metode ini menunjukkan hanya ada satu baris aliran pelayan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas pelayanan. Yang kedua ada single pass multi channel, yaitu menunjukkan ada beberapa baris antrian pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan satu fasilitas pelayanan sampai pelayanan itu selesai. Yang ketiga ada multi channel single phase, yaitu menunjukkan hanya ada satu baris antrian pelayanan dan selanjutnya akan berhadapan dengan beberapa fasilitas pelayanan yang serupa dan sejalan. Yang keempat ada multi channel multiple phase, yaitu menunjukkan ada beberapa fasilitas pelayanan yang sejalan dan serupa, kemudian menuju ke fasilitas pelayanan berikutnya sampai pelayanan itu selesai. Pembahasan yang keempat yaitu model antrian yang kami gunakan pada artikel ilmiah kami. Model antrian yang kami gunakan yaitu model antrian multi-channel single phase. Menurut Anand dan Hendikawati 2014, ada beberapa rumus atau notasi aturan pada model antrian multi-channel single phase, yaitu yang pertama, lambda menunjukkan laju kedatangan pelanggan, yang kedua mu yaitu laju pelayanan, yang ketiga ada LS yaitu jumlah pelanggan rata-rata yang diharapkan dalam sistem, yang keempat ada LQ jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian, yang kelima ada WS yaitu waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam sistem, yang keenam yaitu WQ yaitu waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian, yang ketujuh ada WT yaitu menunjukkan peluang bahwa seorang pelanggan menghabiskan waktu lebih dari 1 unit waktu di dalam sistem. Yang ke-8 ada WQT yaitu peluang bahwa seorang pelanggan menghabiskan waktu lebih dari 1 unit waktu di dalam antrian. Yang ke-9 ada PN yaitu menunjukkan peluang bahwa di dalam sistem terdapat berapa pelanggan atau terdapat N pelanggan. P0 yaitu peluang bahwa tidak terdapat pelanggan di dalam sistem. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka pada
pada artikel ilmiah kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmawati Maulida Ismail Putri, Stambuk C201-19-125 akan membacakan contoh kasus pada materi kali ini. Contoh kasusnya adalah penelitian ini dilakukan pada Bank Mandiri PT Persero Tbk Surabaya yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 129 sampai 137 Surabaya. Pengumpulan informasi mengenai riset atau pengkajian masalah yang ada pada Bank Mandiri PT Persero Tbk menggunakan teknik wawancara dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 selama 21 hari. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan 3 situasi waktu serta agenda yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun waktu yang telah diagendakan sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan pada hari-hari kerja, yakni seperti hari Senin sampai dengan Jumat, di mana pukul 08.00 sampai dengan 10.20 merupakan waktu dengan kondisi sepi. 10.20 sampai dengan 12.40 merupakan waktu dengan kondisi ramai. Sedangkan 12.40 sampai dengan 15.00 merupakan waktu dengan kondisi normal. Jumlah populasi pada penelitian kali ini sebanyak 100 orang. Nasabah Bank Mandiri sebagai sasaran dalam mengkaji permasalahan yang terjadi dengan memperhatikan semua aspek yang diperlukan. Sehingga sistem yang dilaksanakan dalam menyusun atau mengkaji hasil pengamatan yaitu melalui pengumpulan informasi secara langsung terhadap sumber dan narasumber bank tersebut. Sekian dan terima kasih. Nah, saya di sini akan memaparkan hasil dari contoh kasusnya. Dari mulai perhitungan sebelumnya, dapat diperoleh hasil kinerja antrian multi-channel single phase pada Bank Mandiri PT Persero selama 1 bulan. Pengamatan adalah sebagai berikut. Dari gambar grafik tersebut, diketahui bahwa rata-rata perhitungan dalam 21 hari kerja pada Bank Mandiri PT Persero sebagai berikut. Bank Mandiri PT Persero Tbk memiliki rata-rata kedatangan nasabah per jamnya yakni 93,9 atau 94 orang. Rata-rata tingkat waktu pelayanan nasabah per jamnya yakni 30 orang. Bank Mandiri PT Persero memiliki 5 orang teller dengan rata-rata tingkat kegunaan tellernya dalam melakukan pelayanan yakni sebesar 0,626 atau 62,6% dari setiap harinya dalam waktu kerjanya. Rata-rata probabilitas yaitu sebesar 0,048 atau 4,8%, sehingga kemungkinan tidak ada nasabah dalam sistem tersebut pada Bank Mandiri menunjukkan angka 4,8%. Rata-rata nasabah dalam sistem antrian pada Bank Mandiri PT Persero sebanyak 4 orang. Rata-rata waktu yang digunakan nasabah per orangnya dalam sebuah sistem pada Bank Mandiri yakni sebesar 0,44 jam atau 2,64 menit. Rata-rata jumlah nasabah yang menunggu untuk dilayani dalam setiap antrian yakni sebanyak 0,986 atau 1 orang, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kedatangan PT Bank Mandiri masih rendah, dan rata-rata waktu yang digunakan untuk menunggu dalam sebuah antrian yakni sebesar 0,008 jam atau 0,48 menit. Dari penjelasan tersebut, diketahui permasalahan dalam sistem antrian pada Bank Mandiri PT Persero yaitu dengan mempunyai 5 orang teller dan memiliki waktu standar dalam pelayanan sebesar 2 menit untuk setiap nasabahnya. Masih belum optimal karena tingkat rata-rata kedatangan nasabahnya yang masih sangat rendah. Sehingga pada saat tingkat kedatangan nasabah terendah akan menimbulkan banyaknya peluang waktu menganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Kesuma Bangsa, Stambuk C201-19-103, kelas C M3 Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, yaitu 4.2 pembahasan. Bank Mandiri PT Persero Tbk mempunyai 5 orang trailer. Struktur model antrian yang digunakan adalah multi-channel single phase, di mana para nasabah yang akan dilayani mereka akan datang lalu masuk kemudian membentuk antrian
antrian pada satu baris, antrian pelayanan, dan selanjutnya akan berhadapan dengan beberapa fasilitas pelayanan yang serupa dan sejalan. Berikut gambar data kedatangan nasabah perharinya. Dari gambar grafik di atas, kita bisa ketahui bahwa jumlah kedatangan nasabah terbanyak yakni pada jam 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat, yakni rata-rata kedatangan nasabah sebanyak 270 orang. Sedangkan jumlah kedatangan nasabah terendah yakni pada jam 08.00 sampai 09.00 waktu Indonesia Barat dengan rata-rata kedatangan nasabah hanya 17 orang dan rata-rata kedatangan nasabah setiap harinya sebanyak 622 orang. Pengambilan data tersebut dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak manajemen atau pimpinan pada Bank Mandiri PT Persero Tbk dan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, serta dengan melihat situasi tingkat kedatangan nasabah, tingkat pelayanan nasabah, dan beberapa banyak server yang dibuka oleh pihak bank tersebut, sehingga hal-hal tersebut dapat mewakili situasi sistem antrian pada Bank Mandiri PT Persero Tbk secara keseluruhan. Dalam hal ini pelayanan atau transaksi yang dilakukan nasabah ke trailer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, Stanbok C2019151. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah berdasarkan studi kasus tersebut, Bank Mandiri PT Persero Tbk dalam seminggu bekerja selama 5 hari dan beroperasi selama 7 jam sehari. Bank Mandiri PT Persero Tbk menggunakan struktur antrian multi-channel single phase dengan disiplin antrian First Come First Service atau disebut dengan FCFS, yang berarti setiap nasabah yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Dalam penelitian tersebut, waktu pelayanan untuk setiap orang dalam sistem adalah 2,6 menit waktu antrian hingga selesai dilayani, sedangkan SOP dari Bank Mandiri 2 menit untuk antri dan 2 menit untuk pelayan transaksi di teller. Dengan demikian, waktu pelayanan lebih cepat dibandingkan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri PT Persero Tbk. Namun kinerja struktur antrian yang digunakan belum optimal karena fasilitas yang masih rendah dan waktu menganggur masih ada. Kesibukan teller meningkat hanya pada waktu tertentu, yakni jam 12.00 sampai 13.00. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 memohon maaf jika masih banyak salah-salah kata. Kami pun juga masih belajar, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.